Pernahkah kamu berpikir, apa sih sebenarnya susu itu? Gampangnya, susu adalah minuman super berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia, termasuk kita, manusia loh. Sejak kita lahir, susu jadi sumber gizi utama kita sebelum bisa makan nasi atau roti. Nah, tapi susu yang sering kita minum sehari-hari biasanya berasal dari sapi. Susu sapi ini luar biasa serbaguna. Bayangkan saja, dari satu bahan ini, kita bisa punya mentega untuk olesan roti, yogurt yang segar, es krim yang manis, dan keju yang lezat untuk topping pizza. Belum lagi susu kental manis untuk kopi dan susu bubuk yang praktis dibawa kemana-mana. Jadi, lain kali kamu minum segelas susu atau menikmati produk olahannya. Ingat ya betapa hebatnya minuman putih ini dalam hidup kita. Tahukah kamu kapan orang Indonesia mulai minum susu sapi? Ternyata, budaya ini baru populer di awal abad ke-20. Loh, seiring dengan datangnya pengaruh barat dan tumbuhnya industri susu lokal, susu sapi mulai dikenal luas. Walaupun begitu, konsumsi susu kita sebenarnya masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Uniknya, orang Indonesia punya selera sendiri. Kita lebih akrab dengan segelas kopi hitam yang pekat daripada produk olahan susu dari barat seperti yogurt atau keju. Tapi, jangan salah, dalam beberapa dekade terakhir, angka konsumsi susu di negara kita terus meningkat pesat. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang sadar akan manfaatnya. Seru banget loh buat diulik. Perjalanannya bisa kita bagi jadi 3 fase penting. Pertama, ada periode pengembangan sebelum tahun ke 1980. Di masa ini, semuanya masih dirintis dari awal pelen-pelen. Tapi pasti. Nah, masuk ke fase kedua, dari tahun 1980 sampai 1997, ini adalah zaman keemasannya. Populasi sapi perah meningkat pesat, produksi susu melesat, dan industri susu lokal benar-benar berjaya. Tapi, setelah tahun 1997 sampai sekarang, kita masuk ke periode stagnansi. Ada banyak tantangan yang membuat pertumbuhannya melambat. Kenapa ya bisa? Sadar nggak sih kalau sekarang susu sapi itu jadi minuman sehari-hari kita? Tapi tahu gak, kebiasaan ini ternyata belum lama loh. Walaupun orang Indonesia udah minum susu sapi dari sebelum tahun 1980, ledakan konsumsinya itu baru kejadian setelahnya. Apalagi sejak masuk tahun 2000-an, kita makin sadar pentingnya susu yang aman dan berkualitas. Makanya, konsumsi per kapita kita terus naik. Nah, proyeksi ke depan katanya bakal makin naik lagi, seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pendapatan kita. Jadi, makin pinter dan sejahtera, makin doyan minum susu. Susu itu bukan cuma buat anak-anak. Loh, ternyata manfaatnya luar biasa untuk semua usia. Buat kita yang lagi di usia produktif, susu itu ibarat bahan bakar super. Kandungan proteinnya bantu banget buat pertumbuhan dan menjaga energi kita tetap stabil seharian. Jadi, mau kerja, olahraga, atau beraktivitas apapun, badan jadi lebih siap. Nah, buat orang tua kita, atau yang sudah memasuki usia senja, susu perannya lebih krusial lagi. Kalsium dan magnesium di dalamnya itu duo maut, buat menjaga tulang tetap kuat dan mencegah osteoporosis. Jadi, bisa tetap aktif dan mandiri di masa tua. Belum lagi vitamin, seng, fosfor, dan nutrisi penting lainnya yang ada di dalam segelas susu. Semuanya bekerja sama menjaga tubuh kita tetap prima, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi, jangan lupa ya, masukkan susu ke dalam menu harianmu. Jauh sebelum ada supermarket, manusia sudah memerah susu dari hewan seperti sapi, kuda, dan domba. Bayangkan, sapi dan domba itu sudah mulai dijinakkan sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Loh, tujuannya untuk diambil daging, bulu, dan tentu saja susunya. Uniknya, di Timur Tengah, para pengembara gurun secara tidak sengaja menemukan cara membuat keju dari susu yang mereka bawa. Susu sendiri diperkirakan mulai menyebar ke Eropa sekitar 5.000 tahun zaman, dan akhirnya sampai ke Inggris pada zaman Neolitik. Ternyata, minuman yang sering kita nikmati setiap pagi ini punya sejarah yang panjang dan menarik ya, sama keju dan susu dari Timur Tengah lewat Turki. Nah, baru deh di abad ke-15, para pelaut mulai bawa sapi perah ke Eropa. Sapinya dipelihara dan diternakan di sana. Jadi orang Eropa bisa minum susu setiap hari. Terus, gimana ceritanya sampai ke Indonesia? Ternyata kita baru mulai minum susu itu sekitar abad ke-19 dan 20. Loh, itu juga karena kita ngikutin kebiasaan orang Belanda yang waktu itu ada di sini. Unik banget ya sejarahnya. Dari Timur Tengah, nyebrang ke Eropa, terus sampai juga di meja makan kita. Kalau kalian suka, tahukah kamu, berapa lama sebenarnya anak mamalia menyusu pada induknya? Ternyata, durasinya sangat bervariasi.
Pada manusia, susu diberikan oleh ibu melalui kelenjar susu, dan ini adalah hal yang sangat alami. Di beberapa kebudayaan, anak-anak bahkan terus diberi ASI hingga usianya mencapai 7 tahun loh. Ini menunjukkan betapa pentingnya nutrisi dari susu ibu bagi pertumbuhan anak. Sekarang, mari kita bandingkan dengan dunia peternakan. Misalnya sapi. Anak sapi biasanya menyusu pada induknya selama sekitar 3 bulan. Setelah itu, mereka akan disapih atau dihentikan masa menyusunya. Peternak seringkali mengganti susu dengan pakan lain, seperti berangkasan jagung, untuk mempercepat prosesnya. Jadi, meskipun sama-sama mamalia, durasi dan cara menyusui bisa sangat berbeda antara manusia dan hewan. Di beberapa negara, terutama di Eropa, minum susu saat sarapan itu sudah jadi kebiasaan turun-temurun. Tradisi ini mendorong berkembangnya peternakan sapi perah yang sangat besar di sana. Seiring berjalannya waktu, susu nggak cuma diminum langsung. Manusia mulai kreatif, mengolahnya menjadi mentega yang gurih, yogurt yang menyegarkan, bahkan es krim yang kita semua suka. Industri susu di Eropa terus berinovasi, menciptakan teknologi canggih untuk memastikan kualitas susu yang kita nikmati adalah yang terbaik. Jadi, setiap kali kamu minum segelas susu, ingatlah perjalanan panjangnya dari peternakan hingga sampai ke tanganmu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa susu dari Eropa sering dianggap memiliki kualitas super? Nah, ini dia rahasianya. Industri susu di Eropa itu super canggih, baik dari segi teknologi maupun kualitas susunya. Mereka benar-benar serius dalam memastikan setiap tetes susu yang dihasilkan punya kandungan gizi yang maksimal. Bayangkan saja, susu Eropa itu kaya akan nutrisi penting, terutama kalsium. Kita semua tahu kan, kalsium itu jagoan untuk membuat tulang kita kuat dan sehat. Jadi, dengan minum susu berkualitas tinggi, kita sama saja berinvestasi untuk kesehatan tulang kita di masa depan. Ini bukan cuma soal minum susu, tapi tentang memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Jadi, lain kali kamu melihat produk susu dari Eropa, kamu tahu kan, kualitasnya tidak main-main. Tapi tahu nggak, ternyata ada banyak banget jenis susu dari hewan mamalia lain yang juga punya manfaat luar biasa. Bukan cuma sapi, ada susu kambing dan susu domba yang udah cukup populer. Tapi, pernah coba susu kuda? Rasanya unik. Loh, di beberapa negara, susu kerbau juga jadi primadona. Biasanya diolah jadi keju yang super lezat. Nggak berhenti di situ. Masih ada susu unta yang jadi andalan di daerah gurun. Bahkan hewan-hewan eksotis, seperti yak di pegunungan Himalaya dan lama di Amerika Selatan, juga susunya dimanfaatkan. Ada juga susu keledai yang konon katanya punya banyak khasiat. Ternyata dunia susu itu luas banget ya. Jadi, susu mana nih yang paling bikin kalian penasaran buat coba? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk info menarik lainnya. Terima kasih.